Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas mengenai pembahasan tugas trigonometri sudut berelasi. Sebelumnya Ibu sudah memberikan soal ya. Sekarang akan Ibu bahas. Yang pertama, hitung nilai dari sin 315 derajat, cos 135 derajat, dan tangen dari 225 derajat. Nomor 1. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu dibagi di trigonometri sudut berelasi ini dibagi menjadi 4 kuadran ya. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di kuadran 1 itu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat dan bernilai positif semuanya. Dan untuk kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat. Yang positif hanya sin dan kosek. Di kuadran ketiga yaitu 180 sampai 270, itu yang positif adalah tangen dan kotangen. Nah, di kuadran keempat itu sudut 270 sampai 360 derajat. Yang positif adalah kosekan dan kosinus dan sekon. Nah, di sini sudut acuannya, ingat kalau sudut acuannya 180 atau 360 tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Tapi kalau acuannya 90 sampai 90 atau 270 itu berubah. Sin menjadi cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Nah, itu tergantung acuannya yang mau kalian pakai. Nomor 1 yang pertama itu adalah sin 315. Sin 315. Sin 315 di kuadran keberapa? Berarti di kuadran keempat. Nah, di sini lihat yang positif hanya kosinus dan sekon. Berarti sinus itu di kuadran 4 negatif. Nah, di sini kita kasih negatif. Sin 350 di kuadran keempat itu bagaimana caranya? Nah, kalian boleh pakai acuannya 270 atau 360. Kalau 270 berarti dijumlah, 360 dikurang. Supaya mudah pakai yang tetap aja, jadi 360. Nah, 360 dikurang berapa supaya 315? Dikurang 45. Jadi pakainya sin dari 45. Sin 45 dan sin 350 di kuadran keempat, maka kita kasih tanda negatif. Negatif sin 45 setengah akar 2. Nah, jadi ini kita memanfaatkan sudut istimewa. 45 termasuk sudut istimewa. 0, 30, 45, 60, dan 90. Selanjutnya yaitu cos 135. Cos 135 ada di kuadran keberapa? Ada di kuadran kedua. Nah, kuadran kedua, cosnya bernilai negatif atau positif? Negatif ya. Acuannya kita pakai yang tetap aja biar nggak bingung. Jadi 180 dikurang sudutnya. Nah, 180 dikurang supaya hasilnya 135 dikurang 45, maka pakai cos 45. Kasih tanda negatif. Kenapa negatif? Karena dia berada di kuadran kedua. Berarti min cos 45 sama ya, setengah akar 2. Oke. Kemudian yang C, tangen 225. 225 berarti di kuadran keberapa dia? Ada di kuadran ketiga. Nah, tangan di kuadran ketiga bernilai apa? Positif. Kita pakai yang 180 ditambah sudutnya. Berarti 180 ditambah berapa supaya 225 ditambah 45. Berarti tangan dari 45. Nah, di sini positif karena tangan di kuadran kedua itu positif. Tangan 45 1. Oke. Selanjutnya nomor kedua. Soal nomor kedua. Di sini ini sorry ya Ibu ganti, ini jadi pi per 2. Nah, jadi diketahui tangen X sama dengan 7/24 dengan 0 derajat sampai pi per 2. Nilai cos X adalah, berarti dia di kuadran keberapa?
Pi itu 180. 180 dibagi 2 90. Berarti 0 derajat sampai 90 derajat itu berada di kuadran ke 1. Yang ditanya nilai cos X-nya ya. Nah, tangen X 7/24. Nah, ingat tangen tuh apa? Desa. Kalau sin kan demi, cos sami, tangen desa, depan per samping. Nah, ini kita bikin segitiganya. Kemudian sini alfa. D-nya berarti depan ini 7, sampingnya adalah 24. Berarti yang kita cari adalah sisi miringnya. Sisi miring kita cari ya. Kita ibaratkan sisi miringnya itu R. R sama dengan akar dari 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Hasilnya adalah 25. Berarti sisi miringnya 25. Nah, kosinus itu apa? Sami, samping per miring. Nah, di sini karena dia berada di kuadran 1 tadi 0 sampai 90 derajat, maka cos itu bernilai positif. Berarti tandanya positif ya. Sampingnya berapa? 24, miringnya 25. Jadi 24/25. Oke. Lanjut yang nomor 3. Diketahui cos X 3/5 dengan 3pi/2 kurang lebih X kurang dari 2pi. Nilai sin X adalah, nah ingat ya, pi-nya itu 180. Nah, nilai sin X-nya adalah, kita cari. Nah, di sini dia berada di kuadran ke 4. 3pi/2 itu 3 dikali 180 dibagi 2 hasilnya 270. 2pi 2 dikali 180 hasilnya 360. Berarti 270 sampai 360 derajat itu berada di kuadran 4. Nah, di sini di kuadran 4 nilai cosnya itu positif. Cos X-nya katanya 3/5. Berarti cos itu apa? Samping per miring. Kita bikin segitiganya. Segitiga. Nah, segitiga siku-siku. Sini alfanya atau sudutnya. Samping berarti di sini ya 3, miringnya 5. Oke, kita cari R-nya, ini sisi tegaknya. R sama dengan berarti akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Hasilnya adalah 4. Nah, maka yang mau kita cari sinusnya. Sin X. Nah, di kuadran keempat itu sinusnya itu negatif. Kita kasih tanda negatif. Nah, sinus itu apa? Demi, depan per miring. Depannya berapa? 4. Miringnya 5. Jadi negatif 4/5. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 soalnya jika tan X-nya yang diketahui tan X-nya itu setengah ya, dengan 0 sampai 90 derajat berarti di kuadran ke 1. Maka nilai 2 sin X min sin X plus pi/2 ditambah cos pi min X adalah, kan ya, kuadran 1 ini, maka tangan X-nya kan bernilai positif. Setengah berarti apa? Tangan X itu desa, depan per samping. Bikin lagi segitiganya. Depan yang mana depan? Ini 1, samping ini 2. Berarti belum tahu sisi miringnya. R sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 5. Oke, sekarang kita masuk ke sini. 2 sin X. Ya udah, tetap tulis ya. 2 sin X min sin, ini kita ganti dulu, X plus pi itu 180 kan, dibagi 2 jadi 90 derajat ditambah cos pi-nya 180 negatif X sama dengan, nah ini tetap kan 2 sin X. Nah, ini berubah dong. Ingat acuannya kan ada yang 90 ya, 90 ditambah X. Karena acuannya ini 90 ditambah X, dia masuknya ke kuadran berapa? 90 ditambah X itu masuk di kuadran ke 2. Nah, 90 ditambah X itu masuk ke kuadran kedua. Nah, kuadran kedua, lihat, sinnya itu bernilai apa sinnya? Sinnya bernilai positif. Nah, ini sinnya bernilai positif.
positif. Nah, kemudian lihat, karena pakainya sudut acuannya 90, maka berubah. Yang tadinya sin berubah menjadi apa? Cos. Nah, positif dikali negatif tetap ya negatif. Jadi negatif cos X. Nah, selanjutnya di sini cos dari 180 negatif X. Ini titik acuannya 180, otomatis tetap ya cos. Nah, tetap cos. Cosnya tidak berubah kan cos. Cosnya lihat 180 dikurang X itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran kedua. Berarti di kuadran kedua itu nilai cosnya itu negatif. Nah, negatif dikali positif negatif. Nah, ini tetap kan cos X sama dengan 2 sin X min cos X. Berarti ada 2 cosnya kan, negatif 2 cos X sama dengan, nah ini sama-sama dikali 2, duanya kita keluarkan, 2 sin X negatif cos X. 2 sin X nya berapa sin? Ingat, sin itu apa? Demi, depan per miring. Depannya 1, miringnya sini akar 5. 1 akar 5 negatif cos. Cos itu apa? Sami. 2, miringnya akar 5. Negatif 2 akar 5 ya. Nah, di sini 1 per akar 5 dikurang 2 per akar 5 sama dengan negatif 1 akar 5 dikali 2. 2 dikali negatif 1 per akar 5, negatif 2 per akar 5. Nah, ingat di sini penyebutnya itu akar, maka harus kita rasionalkan. Kita kali sekawannya, dikali juga dengan akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya min 2 akar 5 per akar 5 dikali akar 5, akarnya habis, jadi 5. Jadi hasilnya adalah negatif 2 akar 5 per 5. Ini jawabannya. Semoga bisa kalian pahami. Kalau tidak, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.